Oke, welcome to my channel. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa membuat aplikasi di Power Platform ya. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Oke? Nah, Microsoft memiliki kurikulum itu adalah App in the Day untuk bagaimana kita bisa membuat aplikasi menggunakan Power Platform. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa membuat aplikasi di Power Platform. Skenario yang akan kita buat sekarang ini adalah bagaimana kita bisa membuat ada kegiatan ordering menggunakan aplikasi, baik itu di front end-nya adalah kita menggunakan Power Apps Canvas Apps ya. Nanti di belakangnya ada model driven app ya, dan terakhir juga akan ada Power Automate gitu ya. Nah, jadi mengcover sebagian besar bagian dari Power Platform. Oke. Nah, di part pertama kita akan membuat sebuah Canvas Apps. Ini adalah aplikasi sifatnya employee facing. Gunanya adalah employee nanti akan membuat order dari aplikasi yang menggunakan Canvas Apps ini gitu. Dilanjutkan nanti data akan disimpan di Dataverse ya. Ini adalah database internal dari Power Platform gitu. Dan kemudian kita akan menggunakan Power Apps Model Driven untuk memperlihatkan bagaimana proses dari dia di order sampai dengan selesai. Oke, dan kemudian berbagai proses termasuk approvalnya kita akan menggunakan Power Automate. Nah, Microsoft sudah menyediakan kurikulumnya ya. Nah, termasuk adalah file nanti akan disediakan di kolom description ya. Anda download file tersebut, kemudian siapkan di folder App in the Day ya. Nanti kita akan gunakan terutama file Excel-nya itu untuk menjadi data source gitu ya. Oke, pastikan Anda sudah mempersiapkan file yang dibutuhkan, yaitu adalah machine order data Excel ya. Ini akan menjadi data source kita. Nah, sekarang pertama-tama kita buka dulu make.powerapps.com ya. Ini adalah environment utama atau environment awal dari Power Apps. Nah, sebelum saya lupa, pastikan Anda memiliki license Microsoft 365 apapun ya, yang basic pun cukup ya. Yang penting Anda bisa memiliki Microsoft 365 tenant sehingga langsung terbuat juga Power App Environment ini. Oke. Nah, sekarang kondisinya kita bisa lihat di sini ya, bahwa saya kalau kita lihat secara license ya. Nah, bahwa saya nih hanya memiliki license Power Apps for Office 365 gitu ya. Nah, license Power Apps for Office 365 actually ini cukup untuk kalau Anda mau membuat Canvas Apps. Tapi kalau Anda sudah mau mulai membuat apps yang sifatnya model driven, ini nggak bisa gitu ya. Oke. Nah, untuk mengikuti materi di sini ya, kita bikin environment baru aja. Kita klik di sini ke Admin Center. Nah, kita mau membuat environment baru nih ya. Oke, kita masuk ke klik di bagian environment. Nah, di sini akan muncul environment Anda ya. Saya sempat mencoba-coba, jadi sempat ada yang muncul di sini. Kalau misalkan Anda masih kosong, nggak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang kita buat environment untuk kita lakukan uji coba. Kita klik new ya. Kita pilih namanya apa ya? Misalkan test gitu ya. Region ya kita pilih Asia aja ya. Kita kan di Asia. Tipenya Anda pastikan pilih trial. Oke. Oke. Kenapa kita pilih trial? Karena kalau kita pilih trial ada di sini ya. Nah, dia akan bisa dapat semua feature termasuk yang data driven ya. Model driven. Nah, sekarang kita biarkan aja create database ya. Oke. Next. Nah, kita pakai language-nya nggak apa-apa Inggris. Untuk latihan ini kita pakai US dollar aja ya.
biar samain dengan materi. Tapi kalau misalkan pada saat Anda uji coba atau nanti coba-coba sendiri pakai data data yang Anda punya, Anda bisa pakai currency lainnya. Anda juga klik di sini deploy sample apps dan data, nanti bisa kita lihat beberapa sampel apps dan data yang sudah dibuatin Microsoft gitu ya. Oke, kita save. Nah, kita biarkan dia melakukan proses pembuatan environment trial ya. Biasanya dia butuh sekitar 1 atau 2 menit atau bahkan 5 menit lah paling lama. Oke, sekarang kita mulai hands-on lab untuk Power Apps ini. Untuk modul pertama yang akan kita lakukan adalah membuat Canvas Apps ya. Canvas Apps sendiri bisa dibilang adalah apps yang dimana kita bisa mengatur, misalkan letakkan tombolnya seperti apa, kemudian juga kita mau menampilkan gambar yang ditampilkan di situ seperti apa. Basically seperti sebuah canvas yang kita bisa menaruh apapun di situ, gitu ya. Nah, pada lab ini yang akan kita lakukan pertama-tama adalah melakukan sign in ke Microsoft 365 dan atau Power Apps Environment. Kemudian kita membuat sebuah Canvas app. Lalu kita mengkonek ke data source ya. Nanti data source-nya akan saya infokan ada di mana ya. Kemudian kita bisa melakukan filtering terhadap data. Kemudian bagaimana kita bisa bekerja dengan multiple screen ya. Lalu kita melakukan customization terhadap user experience melalui galleries and controls. Oke, kita sudah selesai membuat environment, yaitu environment test yang akan kita gunakan untuk exercise kali ini. Oke, statusnya sudah ready ya. Nah, sekarang kita balik ke Power Apps home-nya. Nah, by default dia biasa akan masuk ke dalam default environment ya. Dia mengikuti tenant name ya. Nah, untuk pindah ke environment yang tadi kita buat, caranya adalah klik di sini. Nah, masuk ke tes. Nah, ini masih trial ya. Nah, di sini bisa kelihatan berbagai app ya yang tadi termasuk, karena kan tadi kita memilih untuk sampel app dan data ya. Itu ada app-app yang udah dibuatin Microsoft untuk jadi sampel ya. Termasuk juga tabel-tabel ya, tabel-tabel sampel, yaitu adalah misalnya kayak kontak, kemudian user, kemudian account ya. Nah, ini bisa Anda utilisasi kalau Anda mau membuat aplikasi seperti CRM ya, atau aplikasi yang mengutilisasi struktur-struktur data yang sudah disiapkan di sini. Oke. Oke, hal pertama yang akan kita lakukan itu adalah membuat solution. Solution ini adalah semacam kayak kontainer untuk aplikasi kita yang nanti kita bisa gunakan untuk mengekspor aplikasi kita ke dalam satu format ya, dalam bentuk file zip ya. Dan juga nanti kita bisa import, misalkan ada solution lain yang sudah jadi, kita bisa import ke dalam environment kita untuk nanti bisa jalan di environment kita ya. Jadi kita buat dulu solutionnya. Kita klik di sini ke solution. Nah, paling pojok kiri bawah sini. Oke, saya geser dulu. Nah, dia ada di pojok kiri bawah sini solution ya. Dari sini kita buat solution baru ya. Dia adalah semacam kayak container untuk berbagai resource aplikasi kita berada dalam satu tempat gitu ya. Nah, untuk membuat solution baru kita klik di sini new solution. Kita misalkan di sini kasih nama Contoso Coffee. Oke. Publisher-nya di sini belum ada, Contoso kita buat. Publisher name di sini adalah Contoso. Oke. Name-nya di sini adalah Contoso juga. Nah, kenapa kita bikin publisher? Karena untuk kita membuat prefix actually ya. Nah, di sini prefix adalah Contoso. Ini akan berguna nanti ketika kita menggunakan model driven. Oke. Kita save. Nah, publisher-nya jangan lupa dipilih yang tadi kita buat, Contoso, lalu create. Nah, sekarang
solution Contoso Coffee sudah kita buat, kita klik di sini. Nah, ini kan menjadi kontainer dari berbagai hal di aplikasi kita, gitu ya. Nah, dari sini kita mau membuat aplikasi dengan cara new app, Canvas app ya. Kita akan membuat aplikasi di dalam kontainer atau dalam solution dari Contoso Coffee ini. Nah, kita kasih nama aplikasinya adalah Machine Ordering App ya. Jadi dia adalah Machine Coffee Ordering karena kan solutionnya Contoso Coffee ya. Nah, di sini kita create. Nah, Anda punya dua pilihan sini, tablet dan phone. Bedanya apa? Kalau tablet itu dia orientasinya horizontal kayak laptop kita gitu atau tablet ya. Nah, sedangkan phone itu dia orientasinya adalah horizontal dari atas ke bawah gitu ya. Terbalik. Kalau tablet itu dia orientasinya horizontal, kalau phone itu adalah vertikal gitu ya. Oke, sorry. Kita create. Nah, sekarang kita sudah sampai di Power App Studio. Ini adalah tempat di mana kita bisa membuat aplikasi Canvas App kita. Ada apa aja di sini? Yang pertama ini ada di bagian kiri ini adalah navigasi dari aplikasi. Kalau di bagian preview ini adalah bagaimana kita menavigasi nanti aplikasi kita strukturnya secara tree. Misalkan dalam satu aplikasi ini nanti ada berapa screen, di dalam screen ini ada berapa kontrol dan strukturnya secara tree gimana gitu ya. Nah, kemudian di sini ada menu insert ketika kita mau menginsert satu kontrol ke dalam screen kita gitu. Kemudian data ini akan berguna ketika kita mau mengkonekkan dia ke data source, misalkan SharePoint, Excel ataupun misalkan SQL Server dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian media ini kalau kita mau mengupload gambar atau video dan lain sebagainya yang nanti akan di-embed ke dalam aplikasi kita. Kemudian di sini ada Power Automate, ini adalah bagaimana kita bisa mengkonekkan dari aplikasi Canvas App ini ke dalam flow yang kita sudah buat atau kita buat dari sini gitu. Dan seterusnya. Nah, ini berada di menu bagian kiri. Nah, di menu bagian kanan ini adalah mengenai bagaimana kita bisa modifikasi properties dari kontrol yang nanti kita pilih ya. Dia misalkan tulisannya apa, kemudian juga warnanya apa, kita bisa modifikasi di sini di bagian kanan sini, tapi juga kita bisa modifikasi secara nanti di sini. Misalkan di sini kayak app name. Bukan app name ya. Kita cari yang gampang ini screen. Nah, misalkan di sini fill-nya warnanya putih. Nah, actually di sini juga ada warna putih. Atau di sini image position gitu ya. Di sini juga ada nih image position. Nah, sama kan fit. Yang tadi white gitu ya. Jadi Anda bisa memodifikasi properties dari masing-masing kontrol itu ataupun actionnya itu dari sini. Nah, kalau tadi kan kita juga di bagian kiri ada kita bisa menginsert control ya. Di bagian atas itu actually juga ada bagaimana kita bisa menginsert control. Jadi bisa ada lebih dari satu cara untuk kita melakukan hal di Power App Studio ini. Tergantung bagaimana kita lebih sukanya pakai cara apa. Nah, kalau kita misalkan udah mau coba, ini udah jadi misalkan gini ya, kita cuma tinggal klik play. Nah, ini langsung ke previewnya dari aplikasi kita tuh seperti apa gitu. Oke, sekarang kita mulai dengan kita rename dulu. Ini kan layar utama ya. Nah, ini BTW bisa Anda mau pakai yang seperti ini, yang memanjang icon dan namanya atau yang lebih ringkas gitu ya. Nah, sekarang kita mau rename namanya. Ini dari saya geser dulu deh. Karena ini karena di bagian kanan ini bakal kepake sekali nih. Nah, ini saya geser dulu. Nah, ini mau kita kasih nama screen name-nya ini menjadi main screen. Cara rename-nya adalah kita bisa double klik di saya pakai cara yang gampang dulu. Cara rename-nya adalah saya klik di titik 3 ini rename. Jadi main screen. Oke. Nah, ini jadi screen utama ya. Nah, ini yang di bagian sini juga berubah ya. Nah,
Kemudian kita mau tambahkan label. Caranya adalah kita plus insert text label ke sini. Oke. Nah, kita bisa kalau kita klik sini kita bisa geser-geser di mana letak label yang ada yang kita inginkan gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengganti nama label ini. Nama label ini kan kalau di sini namanya label 1 ya. Kita bisa rename dengan cara klik titik 3 sini kemudian rename atau kita double klik di sini. Misalkan sini adalah header label. Nah, namanya akan berubah jadi header label. Oke. Jadi bisa dengan titik 3 sini kemudian rename atau double klik kita bisa langsung ganti namanya. Nah, kemudian kita mau ganti teksnya di sini. Ini akan menjadi header kita, akan jadi judul dari aplikasi kita ya atau nama dari aplikasi kita. Misalkan kita ganti namanya bukan teks tapi machine ordering. Nah, caranya di bagian sini teks kita ubah ya. Teksnya ini adalah machine ordering. Oke. Nah, perhatikan juga seperti tadi saya bilang. Nah, ini langsung berubah juga di bagian kanan sini. Gitu ya. Nah, kita mau ubah dia panjangnya. Nah, by default dia panjangnya adalah 1366 kali 768 kalau nggak salah ya, panjang ke bawahnya. Nah, kita mau buat header label ini sepanjang layar gitu. Nah, caranya adalah kita ubah dia propertiesnya, width-nya. Nah, kita ubah sini width-nya, panjangnya, width jadi 1366. Nah, panjang kan? Sampai kelebihan malah. Oh, nah, ternyata dia tadi nggak memanjang karena dia udah mentok ya. Nah, kalau kita pojokin, nah ubah jadi 1366. Nah, langsung dia dapat keseluruhan dari panjang layar. Nah, saya mau ubah juga apa namanya? Dia tingginya adalah 80 pixel gitu ya. Sama kita bisa ubah dia dari sini width tinggi itu height. Nah, ubah tingginya dari 80 pixel atau Anda juga bisa diubah dari sini 1366 kali 80. Nah, kemudian kita ubah teksnya. Ini kan ukurannya agak kecil ya. Kita mau ubah dia ukuran dari 13 jadi 18. Kemudian kita mau ubah dia tulisannya ke tengah. Klik. Nah, kemudian kita mau ubah backgroundnya itu menjadi hitam dan tulisannya itu menjadi abu-abu. Caranya adalah kita ubah nih backgroundnya dia di fill. Nah, ini di pewarnaan ini backgroundnya kita mau ubah jadi hitam. Oke, tulisannya jadi abu-abu. Anggaplah kita ubah jadi putih dulu ya. Nah, kita juga bisa ubah dengan cara kita misalkan background dia di fill. Nah, udah jadi RGB 01 atau bisa kita ganti nama sini black. Nah, sama aja. Gitu ya. Kemudian juga teksnya itu color. Oke. 25551 ini putih, kita ubah jadi abu-abu. Gray. Kalau Anda ngerasa ini kegedean, ini bisa diubah lagi tingginya dari 80 misalkan jadi 60. Nah, misalkan di sini height-nya kita mau ubah jadi 60. Nah, sama aja ya. Antara kita ubah di sini dan di sini. Gitu. Selanjutnya kita mau menampilkan siapa user yang sedang login di sini. Caranya adalah kita tambahkan dulu kontainernya, kita pakai insert text label lagi ya. Nah, kita samain ya. Backgroundnya dia adalah hitam, fill-nya, teksnya, color-nya ini adalah gray. Oke, backgroundnya, fill-nya ya jadi background itu adalah black. Nah, kita taruh di bagian sini. Nah, kita mau tulisannya adalah
tulisan itu di teks itu adalah hello, koma. Nah, kita mau menampilkan user ya. Kita di mau menyambungkan antara hello Sagi atau hello admin gitu ya. Caranya adalah hello disambung. Nah, user. Nah, kita mau mendapatkan siapa data user ini dot full name. Nah, di sini muncul ya. Nah, kelihatan di sini hello Claudia Dev Admin ya. Ini akun yang saya pakai nih Claudia.dev admin. Oke. Nah, kita mau ubah di ukurannya ya, dia jangan cuma 150 pixel, kita ubah dia jadi 200 pixel. Kegedean 200. Oke. Kemudian kita ubah tingginya jadi 60. Biar sama. Nah, kita pojokin. Nah, oke. Sekalian juga kita ubah nih labelnya, namanya jadi user label. Tadi kita udah bisa lakukan sini, kita juga bisa lakukan di bagian kanan ini. Jadi user label. Salah. User label. Oke. Selanjutnya kita mau masukin logo di pojok kiri atas gitu ya. Nah, caranya adalah kita insert image, media image. Nah, kemudian kita ubah image-nya dari template ini atau sampel image ya ke satu URL. Misalkan URL-nya seperti ini. Oke. Kalau misalkan di sini ada kotak atau silang ini artinya kita masih ada salah di di sintaksnya. Nah, kita perlu beri tanda kutip di depan maupun di belakang. Oke. Nah, sekarang sudah muncul gambarnya. Kita geser dia ke pojok kiri atas. Nah, pojok kiri atas. Jadi posisinya udah X00 ya. Kemudian kita ubah tingginya ini sama dengan label, header label 60. Oke. Kemudian panjangnya kita tambah jadi 200. Kebanyakan. Nah, udah jadi ya headernya ya. Kemudian kita rename nama kontrolnya jadi logo image. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita mau coba kalau running seperti apa, kita klik start di sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nanti kita juga akan sering bermain dengan di start ini kita mencoba berinteraksi dengan aplikasi ya. Nah, kemudian kita mau set mengenai ikonnya ya. Kita klik setting. Nah, di sini ada nama aplikasi, kemudian ikonnya seperti apa. Misalkan kita ubah ikonnya itu backgroundnya hitam. Oke. Nah, ikonnya seperti ini. Dan kemudian kita juga bisa ubah displaynya, apakah dia landscape maupun portrait, horizontal maupun vertikal ya. Nah, kemudian juga kita bisa men-setup di sini berbagai fitur-fitur, tapi nggak akan saya detailkan di sini. Nah, dari sini kita bisa langsung home, file, save di cloud, kemudian save. Nah, untuk balik ke layar editor, kita klik back sini. Selanjutnya, kita akan connect ke data source ya. Nah, data source yang akan kita gunakan adalah file Excel yang sudah include pada training ini. Oke, kita lihat lagi file yang kita punya. Di sini sudah ada file Excel machine order data. Kita lihat dulu isinya seperti apa. Oke, di sini sudah ada 2 sheet. Kalau kita lihat di sini dari kolom D ya. Ini adalah nama-nama mesin dan kemudian di sini ada tipe mesin. Nah, kalau kita perhatikan di kedua sheet ini ada dimulai dari kolom D. Nah, kalau kita coba unhide yang di kolom sebelumnya, nah dia akan ada kolom-kolom yang ini sifatnya do not modify, tapi kita biarin aja. Oke. Nah, kita udah melihat bahwa strukturnya pertama itu terdiri dari mesin tipe ya. Ini nama ya, nama mesin tipe dan kemudian nama mesin. Nah, kalau kita lihat lagi di sini
Nah, di sini ada mesin tipe ID 1 ya. Nah, ini adalah tipe ID gitu. Jadi ada reference dari mesin ke mesin type. Oke. Nah, sekarang kita balik ke aplikasi kita. Sekarang kita mau menambahkan tadi kan ada 4 mesin type ya. Kita mau menambahkan menjadi sebuah tile atau menjadi sebuah galeri. Untuk itu kita klik sini insert galeri. Nah, kita pilih yang tipenya adalah vertikal. Oke. Nah, galeri ini dia secara otomatis langsung menanyakan, ini ada galeri atau ada beberapa item, ya, itu data source-nya kemana? Nah, kita connect langsung ke data source-nya. Pilih konektor, kita see all konektor, pilih import from Excel. Oke. Sebenarnya sih ada icon Excel ya, tapi kita pilih di sini, import from Excel. Nah, di sini sudah ada file Excel yang kita akan pakai. Open. Nah, kita cek di sini mesin dan mesin type. Oke. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini di data source, dia akan ada dua tabel lah ya. Kalau kita lihat mappingnya antara di Excel ya, dua tabel mesin type dan mesin. Nah, yang kita inginkan kan bukan keseluruhan mesin tampil di yang vertikal galeri ini ya. Nah, ini kita ganti jadi mesin types. Nah, ini lebih make sense. Oke, nah ada 4 kan? Oke, kita pojokin sini, kita panjangin. Oke, nah sekarang ini kita rename jadi mesin type gallery. Oke, nah BTW tadi ya, kita bisa ganti ya data source-nya selain dengan cara kalau by default kan dia mesin, kita bisa ganti juga ya. Tadi kan by default mesin ini ya, kita bisa ganti ke mesin type, gitu ya. Nah, kita selanjutnya mau kita ubah dulu. Dia di X-nya 0 ya, artinya dia akan ada di pojok di sisi di pinggir ya. Dan Y-nya 60 ya. Dia secara default dia akan ambil nempel ke setelah yang di atasnya. Gitu ya. Kemudian kita mau set tingginya 710. Oh, 708 dapatnya ya. Oke. Tinggi 708. Kemudian kita mau panjangnya adalah 200. Nah. Oke. Ya kelihatan ya, biarin aja dulu. Sekarang kita mau ubah jenis layoutnya. Kalau ini kan layoutnya kita panjangin dulu lagi ya. Ini kan layoutnya adalah image, title, dan subtitle ya. Kalau dilihat di bagian kanan ini image, title, dan subtitle. Kita bisa ubah nih tipenya menjadi galeri, cuma gambar saja. Nah, cuma gambar aja. Dan gambar pun kita bisa ubah nih, wrap count dari 2 ke 1. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Kita balikin lagi width-nya ke 200. Nah, kalau tadi kan cuma untuk memperlihatkan bahwa dia bisa jadi bentuknya apa aja ya secara layout ya. Nah, kita kan sudah connect ke data source-nya mesin type ya. Kita mau pilih gambarnya nih. Gambarnya kalau kita lihat di sini di mesin types ini ada satu gambar kolomnya photos. Nah, untuk kita bisa connect ke data ini, kita pilih klik salah satu aja ya. Dia akan apa namanya? Tipe dia akan ada field image, masih ke defaultnya itu sample image. Kita mau ubah nih, yaitu adalah this item ya dot photo. Apa itu this item? This item itu adalah dia akan lihat dari masing-masing baris ya. This item jadi artinya baris di dalam tabel, oke, dan ambil kolom foto untuk masing-masing item ya. Gitu ya. Nah, kita lanjut sekarang
kita mau mengedit item ini yang akan terduplikat ke yang lain. Kita balik ke tree view, ya. Kemudian kita klik dulu nih mesin tipe galeri. Nah, kalau kita lihat di sini agak nggak kelihatan. Nah, ini ada item edit gallery. Oke. Nah, kita mau kecil ini untuk gambarnya. Nah, kita buat supaya gimana caranya nih pas di layar. Berapa ya? Segini. Nah, ini cukup ya. Berarti tingginya kalau Anda mau nyamain sekitar 171 ya. 190 kali 171. Oke. Oke. Nah, masih balik lagi, kita klik lagi ke mesin galeri. Kita mau masukin label ini itemnya apa. Kan kita tadi udah masukin foto. Sekarang kita mau masukin name-nya nih ya. Nah, balik ke sini kita klik yang pen kecil tadi ya. Kemudian kita insert sebuah label. Nah, label di sini. Nah, itemnya kita ganti teksnya, jangan this item yang .modify ya, tapi this item .title kali ya. Bukan, apa nih? Name. This item .name. Oke. Nah, nggak begitu kelihatan deh karena di tulisan hitam di atas gambar. Sekarang kita ubah ukurannya. Ya, kita pentokin dulu dia ke kiri dengan cara kita ke position X-nya di 0. Nah, dia bentok ke kiri. Kemudian kita tadi kan panjangnya 190 ya, 190. Bukan. Width-nya yang 190. Nah, jadi dia full ya. Oke. Nah, kita pentokin dia ke bawah. Nah, pentokin dia ke bawah sini. Selanjutnya kita isi dia black background-nya warnanya hitam. Nah, kita ke sini. Ingat hitam apa? Fill. Ya, kalau kita mengisi background, fill. Kita kasih ini warnanya adalah black. Oke. Nah, colornya samain seperti ini ya, karena abu-abu lumayan kelihatan di background hitam ya. Itu colornya adalah gray. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa ini fontnya kegedean di sini. Kita kecilin. Fontnya jangan 13, tapi kita kecilin jadi 10. Nah, kalau di sini kan jadi kelihatan semuanya ya. Nah, kalau kita start, nah hasilnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita mau nambahin item yang ada di, tadi kan mesin types ya, sekarang adalah mesin. Oke, kita tambahkan aja itemnya itu insert gallery yang horizontal. Nah, sekarang kita masuk, sekarang kita taruh sini, biar taruh sini ya. Nah. Selanjutnya kita connect dia ke data. Connect-nya ke data adalah mesin. Oke, sama di sini untuk picture kita pilih adalah this item. Oke, kita lihat lagi tabelnya. Untuk yang foto ada di tabel foto, gitu ya. This item .photo. Nah, udah muncul ya gambarnya ya. Ini kita fullin. Nah, sampai pojok juga. Ini juga sampai bawah deh. Nah, kemudian kita rename ini. Jadi machine gallery. Oke. Ini sudah ada satu yang kita bisa utilisasi ya. Kita buat jadi namanya ya. Jadi di sini adalah machine name, this item dot machine name, gitu ya. Nah, baris keduanya kita ubah jadi harganya aja. Nah, harga di sini sudah ada di kolom price, ada price. Oh ya, ada kolom price. Ya, oke, this item dot price. Nah, udah kelihatan ya bentuknya ya. Nah, selanjutnya kita geser dikit ya. Di sini posisi X-nya adalah 200. Jadi ada jarak ya antara di mesin type dengan mesin. Kemudian juga kita ubah tingginya menjadi 650. Jadi ada nanti sini akan kepake. Nanti sini kita akan menggunakan untuk
button ya. Kita lihat nanti bentuknya. Nah, kita pentokin dulu nih ukurannya ke 1165 ya. Selanjutnya kita mau ubah ini wrap count ya, wrap count to 2. Nah, hasilnya adalah dia akan menjadi 2 baris. Kalau wrap count itu 1, dia cuma 1 baris ya. Dia horizontal, galerinya berulang secara horizontal ya. Cuma 1 baris. Kalau ini jadi 2 baris. Gitu ya. Nah, kita mau menghilangkan juga nih, ini ada scrolling ya. Kita mau hilangkan dengan cara scroll bar kita off. Nah, selanjutnya kita enable navigation. Gunanya buat apa? Kalau di enable, nah dia akan kita start di sini, misalkan kita coba. Nah, dia akan nge-scrolling gitu ya. Jadi secara tampilan lebih bagus navigation, jadi dia berubah ke page selanjutnya daripada kita menggunakan yang scrolling gitu ya. Oke. Selanjutnya kita mau ubah gambar ini ya. Ukurannya width-nya ya, width. Nah, width-nya dari jadi 200. Oke. Nah, height-nya kita mau ubah menjadi 170. Nah, kalau kayak ini kan bisa kelihatan jadi 2 baris ya, lebih rapi. Selanjutnya kita mau ubah kontrol title dan harga ya, nama dan harga. Nah, kita bisa ubah satu-satu ini untuk ke tengahnya, tapi kita juga bisa sambil tekan kontrol ya, pilih title, title dan subtitle. Oke, kita tengahkan. Cus. Nah, langsung dua-duanya. Selanjutnya ini kan ada 2 baris ya, tapi cuma ada 3 kolom. Dan kalau kita lihat antar kolomnya ini lumayan renggang gitu ya. Masih bisa ada banyak item tampil di sini. Caranya adalah kita kecilin nih jaraknya. Nah, kita kecilin jaraknya. Item yang di sini kita pilih galeri dulu ya. Nah, klik yang pensil edit galeri sini. Nah, kita kecilin sampai dengan kita bisa muncul 8 item. Nah, cukup kayak ya. Nah, kalau mau sama seperti ini. Selanjutnya kita mau meng-setup bagaimana kalau kita memilih satu item di galeri. Kita ambil galeri yang mesin type. Kalau dia terpilih, dia akan ada perubahan di itemnya. Caranya adalah, nah, kita ke labelnya di sini. Oke, kita kecil dulu labelnya. Kita pilih fill. Nah, salah fill. Ketik di sini if this item dot selected is selected, dark red. Ya, Anda bisa pakai warna apapun, tapi sekarang kita pakai warna dark red. Nah, kalau kita play, nah kalau kita klik sini, kalau dia terpilih, dia akan berubah jadi warna merah ya. Nah, gitu. Selanjutnya adalah kita mau melakukan filter ya. Di kolom atau di kontrol mesin galeri ini basically menaruh semua mesin ya. Nah, tapi kan kita punya relation terhadap mesin type di sini. Bisa nggak kita memfilter yang muncul cuma mesin type berdasarkan pilihan dari mesin type di sini ya. Jadi kita mau filter mesin yang muncul itu hanyalah mesin berdasarkan mesin type di sini. Nah, caranya gimana? Kita klik di bagian mesin galeri, oke. Nah, ubah di sini. Filter. Nah, filter mesin, oke. Di mana mesin, nah kita lihat kolomnya, mesin type ID, mesin type ID sama dengan, nah kita kan pemfilternya ada di mesin type gallery ya, mesin type gallery dot
selected ya dot, nah tipe ID. Oke, tetap. Nah, sekarang kita coba play. Nah, dia akan berubah berdasarkan item yang dipilih di mesin type, gitu ya. Oke, kita save dulu. Selanjutnya kita mau melakukan format terhadap teks. Gimana caranya? Nah, kita pakai subjeknya sekarang adalah harga ya. Harga di sini kan cuma muncul angkanya saja, gitu ya. Saya mau muncul ini ada currency-nya dan ada cent-nya. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita format untuk pemformatan teks kita pilih sini. Kita buat function di sini. Teks. Oke. Koma. Dolar. Hashtag. Saya nggak tahu deh namanya apa. Tahu ya saya hashtag ini ya. Koma. Hashtag. Titik 00. Nah, ini format Amerika ya. Nah, dengan cara ini kita bisa memformat dia menjadi dolar dengan pemisah di belakang komanya adalah titik. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah bisa melakukan conditional formatting berdasarkan klik atau pilihan ya. Nah, sekarang kita juga bisa lakukan conditional formatting berdasarkan value. Caranya gimana? Nah, kita pilih kita mau set misalkan ketika harganya di atas 10.000 US dollar, dia warnanya jadi merah ya. Nah, atau orange lah ya. Nah, kita pilih di sini adalah color. Oke. Kemudian ketika kita pilih sini if this item, kalau item ini dot price, oke, lebih dari 10.000, oke, koma. Nah, kita kasih warnanya adalah orange red. Nah, kalau tidak lebih dari 10.000, warnanya adalah gray. Oke, gray. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi gray kan karena dia tidak lebih dari 10.000. Nah, gimana kalau dia harga lebih dari 10.000 ada di sini? Nah, 20.000 seperti ini, itu dia warnanya merah. Kalau kurang dari 10.000, ya dia warnanya gray. Gitu ya. Sekarang kita save. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menambahkan fungsi membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Nah, tentunya untuk kita bisa membandingkan satu produk dengan produk lainnya, kita perlu ada mekanisme memilih produk mana yang ingin kita bandingkan. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan satu kontrol. Dalam hal ini kita insert control ya. Yang paling cocok itu adalah checkbox. Ya, tapi sebelum itu kita pilih dulu nih di Machine Gallery, klik Edit, kemudian Add Insert Input, checkbox. Nah, ini untuk memastikan checkboxnya itu ter-apply ke semua produk, gitu ya. Selanjutnya kita ubah tulisan di sini, bukan option, tapi compare, karena ini akan menjadi kontrol yang akan diklik oleh user untuk membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Dari sini kita sudah memiliki fungsional untuk membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Tentunya kita harus memiliki fungsional untuk menaruh dia dalam satu bucket sehingga produk yang satu dan produk yang lain itu bisa ditampilkan. Nah, di Power Apps ini ada satu function atau satu fungsional disebut sebagai collection, sehingga kita bisa menaruh satu objek atau beberapa objek itu dalam collection. Nah, nantinya kita bisa gunakan untuk membandingkan objek yang satu dengan objek yang lain. Caranya gimana? Caranya adalah kita klik di sini. Sekarang udah aktifnya di checkbox ini. Nah, kita pilih action. Nah, on check. Oke. Jadi action on check ini adalah fungsi yang dijalankan ketika dia di
cek atau ketika dia dari kosong menjadi cek dalam checkbox-nya, gitu ya. Di sini kita ketikkan collect, oke, dalam kurung compare list, this item, oke. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan di sini adalah ketika ini dicek, ya, ini akan memasukkan objek dari item ini dalam hal ini misalkan Smart Brew 300 ya ke dalam sebuah collection, itu namanya adalah compare list gitu. Selanjutnya kita lakukan sebaliknya. Gimana kalau misalkan dia di-uncheck? Kalau dia di-uncheck, nah di sini kita klik nih on uncheck. Kita ketik di sini remove, oke. Compare list, this item. Oke. Nah, jadi compare list ini memang sebelumnya tidak pernah dibuat di dalam objek manapun di sini. Tapi kalau kita mendeklar dia sebagai sebuah list ya, dia akan langsung ada dan kita bisa lihat di sini. File, collection. Nah, sudah ada collection namanya compare list dan dia udah langsung mendeteksi strukturnya. Strukturnya nih exactly same dengan struktur dari file Excel yang menjadi data source dari objek machine kita ya. Oke, back. Nah, kalau tadi sudah ada on check dan on uncheck ya. Nah, tentunya perlu ada kalau misalkan dia baru di load atau status yang defaultnya seperti apa. Nah, kita bisa ubah di sini. Default. Nah, dia default ini kan dia memberikan value true atau false ya. Kalau true itu akan dicek, kalau false itu uncheck. Nah, kita lakukan bahwa dia adalah this item in compare list ya. Jadi dia kalau item ini ada di dalam compare list, dia akan cek. Kalau dia tidak dalam compare list, dia akan kosong gitu ya. Sekarang kita coba kalau misalkan dia running, kita jalankan sini, preview. Nah, kita cek, kita cari yang lain, cek, gitu ya. Kita cari yang lain lagi, cek, gitu ya. Tutup. Nah, kalau kita balik lagi ke collection, nah di sini akan muncul item-item yang tadi kita sudah masukin dalam compare list. Saya agak lupa sih tadi, kayak asal ngecek aja. Nah, ini item-item yang tadi muncul dalam compare list. Yang sudah kita masukkan dalam compare list gitu ya. Oke. Nah, tadi kita udah mempelajari mengenai default itu adalah kalau misalkan aplikasi ini pertama jalan, dia akan terpilihnya tuh apa gitu ya. Nah, kita juga bisa set by default. Misalkan di sini nih ini machine type ya. Kita bisa set by default yang terpilih yang mana. Itu kita bisa set. Oke. Misalkan di sini machine gallery type, kita pilih machine type gallery. Kemudian kita pilih default. Nah, ini kan masih kosong ya. Nah, kita ketik sini first machine type. Oke. Nah, jadi ketika aplikasi ini pertama kali jalan, dia akan langsung memilih item pertama. Nah, itu fungsi dari default. Oke. Selanjutnya, kita sudah memberikan fungsional pemilihan terhadap produk-produk. Tentunya produk yang dipilih ini harus ada semacam kayak perbandingan, ada layar untuk membandingkan antara produk yang satu dengan produk yang lain. Ya, kita perlu membuat sebuah layar tersendiri. Nah, caranya gimana? Kita balik ke sini ke app, ya, kita kecilin, oke, app. Nah, kita tambahkan screen baru. Kita insert, nggak usah insert sini. New screen, kita pilih yang blank. Ya. Nah, di sini akan ada screen kosong. Sekarang kita namakan ini sebagai compare screen. Oke.
Kita sudah membuat sebuah compare screen yang akan kita gunakan untuk membandingkan produk yang satu dengan produk lainnya. Tapi perlu ada mekanisme bagaimana kita berpindah dari layar utama atau main screen ke layar compare screen ini. Nah, kita gunakan ketika ada satu tombol di klik ya. Kita balik dulu nih ke main screen. Nah, dari sini kita gedein dikit. Nah, dari sini kita ini kan ada gap dikit ya, kita taruh di sini tombol. Ya, klik di main screen, kita insert button. Oke, kita taruh di pojok sini. Kita kasih namanya compare button. Nah, kita buat tulisan yang tertulis di compare button itu sebagai bandingkan berapa jumlah item. Oke. Nah, untuk itu kita pilih teks. Kita pilih teks. Nah, kita set sih tulisannya adalah compare dan ini untuk menyambung string ya. Count row, jadi hitung berapa jumlah item atau berapa jumlah baris yang ada di dalam compare list. Ya, ingat tadi compare list adalah collection atau kalau saya simpelkan database ya, yang untuk menyimpan item yang dibandingkan. Oke. Dan kutip lagi item. Nah, oke. Gitu. Kita set buttonnya itu fill, dia warnanya black. Oke. Kemudian width-nya sini aja deh. Width-nya panjangnya adalah 220, tingginya 40. Nah, ini kan kelihatan ya. Kemudian X-nya di 1150, Y-nya di 720. Nah, biar dia nggak terlalu ke bawah sekali, gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau set dia kalau misalkan ternyata item di sana kosong, dia itu terdisable. Nah, kita bisa bisa men-set itu di display mode. Jadi kalau display mode itu ada beberapa jenis, edit, view, disable ya. Kalau edit itu bisa kita lakukan klik atau interaksi situ, view sifatnya read only, disabled ya, dia disable. Tapi kita mau terprogramatik bahwa kalau misalkan di compare list itu 0 ya, dia terdisable. Gimana caranya? Tentu saja kita lakukan di function. Oke, di bar function ini. Nah, kita ganti ke display mode. Oke, display mode. Oke. Nah, kita set di sini. Tadi ya dia adalah edit ya. Nah, kita ganti di sini. If compare kita hitung barisnya count row display salah compare list. Kalau compare list itu lebih dari 0, artinya dia ada item di compare list ya, maka display modenya adalah display mode .edit. Tapi kalau dia tidak lebih dari 0, kita pakai display mode .disable. Oke. Nah, biar rapi ini jangan kita buat kelingkar ya. Border radiusnya 0. Nah, kalau dia border radiusnya 0, dia akan jadi tombolnya adalah kotak. Selanjutnya, kita mau membuat button yang akan meng-clear semua selection. Bayangkan kalau di sini udah ada 10 selection ya. Kita mau hapus semua, kita kan mesti uncheck satu persatu ya. Gimana kalau kita pengen satu button hapus semua? Nah, kita pakai button yang samanya aja. Kita copy, Ctrl C. Nah, kita sini Ctrl V. Nah, dia akan membentuk satu button lagi. Oke. Kita geser ke sini. Kemudian kita X-nya di 300 deh ya. Oke. Kita kasih nama dia clear button.
Nah, tulisannya nggak perlu ribet, kita pakai di teksnya itu adalah clear selection. Nah, tadi kita udah set dari masing-masing button ini propertiesnya apa. Sekarang kita set apa yang dilakukan dari button ini. Tadi yang paling simple itu adalah clear selection. Clear selection dia adalah menghapus semua yang sudah masuk dalam collection ya. Nah, di sini kita pilih ketika button itu diklik. Nah, ini action on select. Oke. Nah, kalau by default dia value-nya false ya, jadi nggak ngapa-ngapain. Tapi kita mau melakukan dia menghapus dari compare list ya. Caranya adalah ketik sini clear ya, artinya hapus semua compare list. Oke. Nah, ini hintnya udah ada ya. Oke. Sedangkan button yang satu lagi ya, yang sini compare button yang dilakukan on select. Nah, kita akan memindahkan dari layar yang satu ke layar lain. Caranya adalah on select. Dihapus dulu. Navigate. Nah, udah. Nah, ini udah otomatis ya karena cuma ada satu layar. Navigate ke compare screen. Nah, kita set di sini jangan transitionnya kita pilih misalkan transitionnya screen transition dot none. Nggak perlu ada transition ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, kalau misalkan di sini udah ada 5 item ya. Tadi kalau misalkan bertambah kan dia akan mengikuti berapa jumlah item yang ada dalam compare list ya. Nah, kalau kita mau hapus semua, clear gitu. Ketika dia kosong, dua-duanya terdisable gitu ya. Nah, misalkan kita mau masukin 2 item. Nah, ketika kita klik yang sini, nah pindah ke navigation ke apa namanya ini? Compare screen gitu ya. Tapi compare screen kita masih kosong. Oke, kita close lagi. Sekarang kita mau membuat hal yang sama di sini. Apa yang bisa kita lakukan di screen ini, ingin kita lakukan juga di screen lainnya, itu adalah title. Oke. Nah, title terbentuk atas beberapa kontrol, yaitu adalah logo image, kemudian user label ya, sambil tekan kontrol ya, kemudian header label gitu ya. Itu adalah 3 item. Nah, kita mau duplicate dari screen yang satu ke screen yang lain. Nah, daripada kita menduplikat satu persatu, lebih baik kita lakukan nih, group. Nah, kita grouping. Kemudian kita namakan sini adalah header. Oke. Kemudian kita lakukan copy. Nah, kemudian kita klik compare screen, titik 3 sini kita paste. Nah, header sekaligus juga function-functionnya atau yang tadi kayak kita mendapatkan name-nya dan lain sebagainya, itu adalah tercopy ke sini. Gitu ya. Selanjutnya, kita juga mau mengcopy machine gallery ya. Caranya adalah kita copy juga di sini, copy. Kemudian kita ke compare screen, kita paste. Nah, kemudian kita pentokin ke kiri, no. Nah, ini. Kemudian juga tingginya kita pentokin ke 710. Nah, jadi dia full. Dan width-nya kita set dia menjadi 840. Oke, supaya tampilnya sekarang cuma ada 3 ya. Selanjutnya kita mau mengubah compare screen ini menjadi detail dari item-item yang ingin dibandingkan ya. Kalau di galeri yang hasil kita copy paste ini kan hanya menampilkan summary atau bagian kecilnya aja ya. Nah, kita mau nampilin secara lebih detail, jadi tiap kolomnya itu ya akan nampilkan detail dari satu produk yang dibandingkan. Nah, tentunya kita mau kurangin nih. Jangan di dalam galeri ini ada 2 baris atau rep count-nya 2, kita ubah rep count jadi 1. Nah, kita hapus ini compare checkbox udah nggak dibutuhkan, kita delete ya karena kita nggak membutuhkan mengcompare satu dengan hal yang lain. Nah, selanjutnya kita pilih di machine gallery, kita klik di sini
ya. Kita tambahkan item lain, insert text label. Oke. Nah, kita tambahkan di sini this item dot feature. Oke. Nah, kita menampilkan feature, nah, kolom feature dari item ini, ya. Nah, selanjutnya kita mau nambahkan description juga. Tinggal kita copy, paste. Oke. Nah, teks ini sekarang menampilkan dot description. Oke. Nah, ini panjang nih. Kita bawahin. Untuk yang feature, kita klik ya, kemudian kita ubah. Dia itu fontnya 12, kita kecilin jadi ya. Nah, kita ubah weight-nya jadi semi bold. Oke. Kita tambahkan lagi nih label. Oke. Insert label. Oke. Nah, ada spek apa lagi kita tambahkan? Kita bisa tambahkan adalah, nah, ini average cup per weeks. Oke. This item dot average cup per week. Oke, di sini. Nah, kita atur dulu nih. Gambar kita naikin dikit. Nah, ini kita naikin dikit. Oke, ini kita naikin dikit. Nah, cup per week naikin dikit. Kita kecilin. Nah, kita copy, kita paste. Nah, tadi kan ada satu kolom lagi ya. Itu adalah dot apa tadi? Espresso per week. Average espresso per week. Nah, oke. Kita rapihin. Ini agak ke atas. Ini kita samain juga ya di kiri. Ini juga agak ke atas. Ini agak ke atas. Ini agak ke atas. Nah, di sini fontnya kegedean. Kita kecilin jadi 10. 11 aja kali ya. 12. Nah, pas lah ya, 12 ya. Selanjutnya, sama seperti tadi, kita mau set kalau dia dipilih, dia akan warnanya backgroundnya abu-abu. Misalkan gitu ya. Ini kalau kita cek di drop down, kemudian template fill, nah artinya fill dari masing-masing item itu kan adalah putih. Nah, kita bisa set. If this item dot selected is selected gitu ya. Color fade nah kita ikutin header label karena kan hitam ya. Header label dot fill artinya hitam. Nah, ini maknanya kita bisa gunakan properties dari kontrol lain ke dalam di sini gitu ya. 75%. Nah, sekarang kita coba. Nah, kalau diklik gitu ya. Nah, kalau Anda mau BTW Anda juga bisa ngeklik dengan cara tekan Alt. Nah, tanpa perlu men-start gitu ya. Oke. Terakhir kita mau ada mekanisme balik ke layar sebelumnya. Nah, caranya adalah kita jangan pakai, kalau tadi kan pakai tombol ya. Sekarang kita pakai sebuah icon. Nah, di sini kita pilih compare screen, kita icon, kita pakai iconnya itu adalah, nah ini left. Oke, left. Kita taruh di atas sini. Atas sini kan height-nya dia 40 ya. 40 atau 60 nih tadi height-nya. 40, 60. Oke, nih kita set dia height-nya 60. Nah, kalau kayak gini nggak kelihatan. Kita set warnanya putih. Putih. Terlalu ngejreng, kalau gitu abu-abu. Kalau gitu warnanya adalah color gray. Nah, tentunya ketika diklik, dia akan balik ke layar selanjutnya. Fungsinya apa? Yes, fungsinya adalah di action on select.
Nah, on select ini dia lakukan navigate, ya, navigate ke main screen. Nah, sekarang kita publish. Nah, apa gunanya publish ini? Gunanya publish ini adalah untuk hasil terakhir yang kita save, ya, itu bisa dipakai bisa digunakan oleh user-user lain, ya. Jadi kalau misalkan Anda mau melakukan nanti ada edit aplikasi, nah, misalkan versi ini dipublish, kemudian ada edit. Nah, orang lain yang melihat aplikasinya itulah versi yang dipublish, bukan yang sedang kita edit, gitu ya. Jadi kita perlu publish untuk mendefine bahwa versi ini yang terakhir kita save yang akan digunakan oleh user, gitu ya. Nah, saya ulangin, cara publish adalah kita ke file. Nah, di sini ada bagian save, tentunya harus save dulu, kemudian publish. Nah, publish this version. Kita selesai publish, kita back. Kita leave dulu, yes. Nah, di sini udah ada machine ordering app. Kita play. Nah, ini adalah versi yang kita publish ya tadi. Nah, ini ingat tadi by default dia adalah by default selection first ya. Oke, untuk sekarang itu dulu untuk modul bagaimana kita bisa membuat aplikasi di Canvas Apps. Selanjutnya nanti di part 2 kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa membuat aplikasi backend atau database-nya di Dataverse ya. Dan backend-nya itu menggunakan model driven app dan juga bisnis prosesnya menggunakan Power Automate. Oke, kita lanjut di part 2. Untuk sekarang itu dulu.